Pagi semuanya, kembali lagi di Matematika Wajib. Kalau ke hari pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi nilai mutlak, sekarang kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Konsep dasar atau bentuk dasar di persamaan nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama, ketika mutlak sama dengan C. Ketika mutlak sama dengan CX plus D. Yang ketiga, ketika mutlak sama dengan mutlak. Untuk sifat dasar yang 1 dan 2 itu wajib menggunakan konsep salah. Untuk sifat dasar pertama dan kedua itu kalian wajib menggunakan definisi. Oke? Wajib menggunakan definisi. Untuk persamaan ketiga nanti kita menggunakan cara yang lain. Contoh yang pertama, untuk mutlak AX plus B sama dengan C. Oke, kita ambil contoh, 3x min 6 itu sama dengan 9. Ingat, definisi nilai mutlak itu ada ketika positif dan ketika negatif. Berarti penyelesaiannya mutlak 3x min 6 ketika positif untuk x lebih dari sama dengan 2. Dapat 2 ini dari mana? Oke, saya bahas lagi bahwa 3x min 6 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 6. Ini kita pindah ruas, jadi positif 6. X sama dengan ruas kanan dibagi ruas kiri, jadi 6 per 3 sama dengan 2. Oke, dapat ya, sama dengan 2. Sekarang yang kedua, untuk ketika negatif 3x min 6, untuk x kurang dari sama negatif 3x min 6 sama dengan 0, berarti min 3x, min kali min plus, jadinya plus 6 sama dengan 0. Maka negatif 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, itu hasilnya 2. Setelah ini, kalian wajib yang namanya uji titik. Ketika x-nya lebih dari sama dengan 2, maka mutlak 3x min 6 sama dengan 9. Ambil yang ketika positif lebih dari, berarti yang ini ya. 3x min 6 sama dengan 9. 3x sama dengan 9. Min 6 ini kita pindah ruas. Ke ruas kanan jadi positif 6. Jadi 3x sama dengan 9 ditambah 6, itu 15. X-nya sama dengan 15 dibagi 3, itu sama dengan 5. Yang kedua, untuk x kurang dari 2. Ketika x-nya kurang dari 2, maka kita ambil yang negatif. Mutlak 3x min 6 sama dengan 9. Berarti min 3x min 6 sama dengan 9. Ini didistribusikan. Min 3x, min kali min, positif 6 sama dengan 9. 3x sama dengan 9 dikurangi 6. Berarti 3x sama dengan 9 dikurangi 6-nya, 3. Jadi x-nya sama dengan 3 dibagi 3, yaitu 1. Ini belum selesai, kalian harus uji titik. Apakah 5 itu benar lebih dari sama dengan 2? Oke, benar ya. Apakah 1 lebih atau 1 kurang dari 2? Juga betul, berarti himpunan penyelesaiannya adalah, ingat yang ditulis itu yang terkecil dulu, jadi 1,5. Oke, untuk contoh yang bentuk kedua, mutlak AX plus B sama dengan negatif 6. Sekarang, penyelesaian. Balikan deh. Contoh 2, mutlak X plus 5 sama dengan negatif 6. Penyelesaiannya masih sama kayak yang tadi, kita harus menggunakan definisi dulu. Mutlak X plus 5 berarti ketika positif X plus 5 dan ketika negatif X plus 5. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 5 dan untuk X kurang dari sama dengan negatif 5. Kalau kalian bertanya-tanya ini hasilnya dari mana, kalian gunakan cara yang tadi di contoh 1. Oke? Sekarang kita uji titik nih. Untuk X-nya yang lebih dari sama dengan negatif 5, masukkan ke soal mutlak X plus 5 sama dengan negatif 6. Berarti ambil yang positif karena lebih dari. X plus 5 sama dengan negatif 6.
berarti X sama dengan negatif 6. 5-nya kita pindah ruas nih. Jadi negatif 5. X sama dengan negatif 11. Cek apakah negatif 11 itu lebih dari sama dengan negatif 5? Tentunya salah. Sekarang yang kedua, untuk X kurang dari negatif 5. Ambil yang negatif ya, jadi mutlak X plus 5 itu sama dengan negatif 6. Karena kita pilih yang negatif, berarti yang ini. Negatif X plus 5 sama dengan negatif 6. Distribusikan negatif kali X, negatif X. Negatif kali plus 5 itu negatif 5 sama dengan min 6. Min X sama dengan min 6. 5 ini kita harus pindah ruas nih ke ruas kanan. Jadi positif 5. Negatif X sama dengan negatif 6 ditambah 5 itu negatif 1. X-nya sama dengan, ini sama aja ada tanda satunya ya, berarti negatif 1 dibagi negatif 1 itu hasilnya 1. Sekarang cek, apakah 1 itu kurang dari negatif 5? Masa sih kurang dari negatif 5? Tentunya ini salah. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Karena tidak ada yang memenuhi. Sebetulnya kita sudah bisa melihat dari si soal. Berdasarkan definisi bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Tidak mungkin ininya positif adalah sama dengannya negatif. Oke? Jadi ketika kalian menemukan soal mutlak dan nilai ininya hasilnya negatif, mau negatif berapapun, itu pasti hasilnya himpunan kosong. Nah, 2x min 1 sama dengan x plus 3. Ya. Oke, untuk contoh yang ketiga, ketika mutlak sama dengan mutlak. Ingat, berdasarkan sifat-sifat bahwa mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Sifat persamaan kuadrat juga, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b dikali a plus b. Oke, jadi kalau kalian menemukan soal mutlak sama dengan mutlak, kalian ingat konsep yang ini, sifat yang ini. Contoh 3, untuk mutlak sama dengan mutlak, kalian wajib menggunakan ini ya, supaya lebih mudah, dimana mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan A min B dikali A plus B. Oke, ini persamaan. Sekarang penyelesaiannya. Berarti 2x min 1 sama dengan mutlak x plus 3. Kita misalkan ini A, ini B. Supaya bisa menggunakan sifat yang ini. Mutlak 2x min 1, pindah ruas, positif jadi negatif, x plus 3 sama dengan 0. Ini A, ini B. Ketika ini A, ini B, kalau mutlak kan ini ada kuadratnya, berarti A kuadrat, B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Ingat? Berarti A tuh yang ini ya, 2x min 1 dikurangi x plus 3 min x min 1 dikurangi x plus 3 dikali A-nya berarti 2x min 1, ini dalam kurung maaf, ditambah x plus 3 dengan 0. X gabungkan sama x, 2x min x, berarti itu hasilnya x. Sekarang min 1 min 3, min 1 min 3 berarti min 4 dikali 2x ditambah x, berarti 3x
min 1 ditambah 3, utangnya 1, bayarnya 3, jadi plus 2, sama dengan 0. Perkalian nih, masih ingat? X dikali 3X berarti 3X pangkat 2, X dikali 2 berarti tambah 2X, min 4 dikali 3X, min 12X. Sedangkan ini 4 dikali 2 min 8 sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat 2X min 12 adalah min 10X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Tuh hasilnya tetap kayak di atas ya. X min 4, 3X plus 2 dengan 0. Berarti X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau 3X plus 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2 per 3,4. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat menyimak dan kerjakan tugasnya.